Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita bertemu kembali di hadhihi durus al-mubarakah, durus al-lughah al-arabiyyah. Wasalna ila al-mujallad al-thani, safhah 44. وتمرين رقم 14. تمرين رقم 14. اقرأ المثال ثم املأ الفراغ فيما يلي على غراره. Bacalah contoh, kemudian isilah titik-titik yang kosong berikut ini ala ghirarih, ala mithlih, seperti contoh. Hamidun jaw'an, at-tullabu jiya'. Si Hamid lapar, para siswa lapar. Jadi jaw'an itu untuk mufrad, jamaknya bagaimana? Jiya', ya, ja'un. Maryam jaw'a, Maryam lapar. At-talibat ketika dalam bentuk jamak, jaw'a berubah menjadi apa? At-talibatu jiya'. Ya, coba Abidin. Nah, Ustaz. Ya, anta raqam 1. Khalidun atshan. Dirubah. Khalidun atshan. Ya, kalau bentuk jamaknya pakai tulab, enggak apa-apa. At-tullabun, jamaknya atshan apa, Ustaz? At-tullabu. At-tullabu. Ya, kalau jaw'an tadi berubah jadi jiya'. Ya, jaw'an berubah jadi jiya'. Kira-kira atshan gimana? Jaw'an atsha. Atshan itu tidak ada ainnya di akhir, ainnya di awal. Jadi jaw'an ini wazannya kan fa'lan. Fa'lan jadi fi'al. Fa'lan jadi fi'al. Berarti kalau atshan jadi fi'al. Itash. Antum jangan terpengaruh dengan ain yang ada di jia'. Ain yang ada di jia' itu adalah huruf terakhir dari dasar jaw'an. Jadi jau' jadi jia'. Kalau atash jadi itash. Ya. Adapun alif nun tambahannya itu hanya ziyadah.
yang di akhir itu atsyan, alif nun itu ziyadah, huruf ziyadah, huruf tambahan. Huruf aslinya adalah ain, ta, shin. Sebagaimana jaw'an, huruf aslinya adalah jim, waw, ain. Nah, waw ketika dirubah menjadi jamak, seharusnya kan jiwa. Ya kan? Jauh jadi jiwa. Tetapi karena waw itu huruf illah, bisa ditukar dengan huruf illah yang lain yang lebih sesuai. Karena huruf pertamanya sebelum waw itu adalah berharokat kasrah, fi'al, wazannya kan fi'al, maka huruf illah yang sesuai dengan harokat kasrah itu adalah ya, maka waw diganti dengan ya. Maka jadilah jia, bukan jiwa. Nah, kalau hurufnya tidak ada huruf illah, maka tidak ada yang diganti. Seperti atosha. Ini huruf dasarnya kan atosha. Orangnya atoshanu, tambahkan alif dan nun. Ini untuk satu orang, atshan. Kalau untuk banyak, maka pakai wazan fi'al. Itash. Ya, ulangi. At-tullabu. At-tulabu aitas. Ya, bagus. Itashun ya, kalau mau dibaca lengkap. Itash. Atsyan, ini haus ya. Atsh. Haus. Si Khalid haus. Para pelajar kehausan. Raqam itsnain. Yang kedua. Arman. Ibrahimu syab'an. Fatimatu shiba. Jamaknya. Jamaknya. Jamaknya dulu ya. At-talibatu. At-tullab. Ibrahim. At-tullabu shiba. Ya. Bagus. Kemudian dari Widi. Nah, Ustaz. Al-mudarrisu ghadbanu. At-tullabu Al-mudarrisun. Bisa dijamak jadi al-mudarrisun. Nah, Ustaz. Al-mudarrisuna ghidab. Ya. Ghidabun. Ini yang lebih fasih ya. Walaupun ada sebagian orang mengatakan tinggal tambahkan waw dan nun, ghadbanun. Ya, namun ini kurang fasih. Al-mudarrisuna ghidabun. Ya. Berikutnya raqam 4 galang itu. Nah, Ustaz. Yusuf kaslan. At-tullabu kusala. Kusala. Ya. At-tullabu kusala. Jadi dia memiliki bentuk wazan yang lain untuk jamaknya. Kaslan, kusala. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dalilnya dari Al-Qur'an. Baik, sekarang coba ganti Khalid dengan nama perempuan. Ganti Khalid, Ibrahim, Al-Mudarris, Yusuf itu dengan perempuan. Mulai. Imam. Nah, Ustaz. Boleh Maryam, boleh Aisyah. Nah. Maryamu Atsyan. Atsya. Wazannya fa'la. Jaw'an jadi jaw'a. Nah, Ustaz.
Maryamu Absya. Terus jamaknya pakai at-talibat. At-talibat. At-talibatu Aytash. Nipash. Iya. Si Maryam haus. Para siswi itu kehausan. Kabul. Ganti Ibrahim dengan nama perempuan. Nah, Ustaz. Maryamu sab'a. Syab'a, ya. Terus At-talibat sama. At-talibat syab'a. Syiba'un. Oh iya, wazannya. Maksud ana sama dengan jamak mudzakarnya. Tadi kan sudah jamak mudzakkar ya. Ya. At-talibatu. At-talibatu siba'. Syib'a. Iya, bagus. Maryam kenyang. Syab'an itu artinya kenyang. Kalau syab'a kenyang juga tapi untuk wanita ya. Para mahasiswi itu kekenyangan. Kelvin. Al-mudarrisatu ghadba. Coba al-mudarrisatu. Al-mudarrisatu ghadba. Al-mudarrisatu ghidabun. Ya, ghidabun. Baik. Guru wanita itu marah. Para guru wanita itu marah. Baik, sekarang rakam arba'ah Mas Fajar. Nah, Ustaz. Fatimatu kasla. Ya. At-talibatu kusala. Nah, banyak panjang at-talibatu. At-talibatu kusala. Ya, Fatimah malas. Para siswi itu malas. Baik. Ya, sudah bisa mengubah dari bentuk mufrad ke bentuk jamak. Rakam 15 التمرين رقم 15 تأمل ما يلي. Perhatikan berikut ini. 5 itu sama dengan limadha. Jadi kalau ada pertanyaan 5, maka maknanya sama dengan limadha. 5 kharajta minal fasl. Ya, limadha itu artinya apa? Mengapa, kenapa, untuk apa?
Assalamualaikum. أعتذر منكم على الانقطاع مرارا وتكرارا. Berkali-kali sudah putus ini pakai internet yang ada di Ma'had. Ini coba anak tethering bersama Arman pakai kartunya pribadi. Sepertinya lebih stabil. Ya, mudah-mudahan tidak putus lagi ya, insyaallah. Baik. Tadi sampai lima darabta hadzal walad, itu atau anak ini, lima darabta hadzal walad. Ini pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Sedangkan adarabta hadzal walad, apakah engkau memukul anak ini? Jawabannya imma na'am atau la, iya atau tidak. Na'am. Kalau dia jawab kenapa, maka bisa muncul pertanyaan berikutnya. Lima darabta hadzal walad. Kenapa engkau memukul anak ini? Jadi kalau lima, ini memerlukan kata keterangan berikutnya. Lima darabta hadzal walad. Nah, kalau kita tidak ingin mengulang lagi, setelah bertanya tentang iya atau tidak, pertanyaan yang menjawab, yang membutuhkan jawaban ya atau tidak, maka berikutnya ketika kita ingin menanyakan kenapa atau mengapa tanpa harus mengulangi yang ditanyakan, maka kita bisa menggunakan kata-kata lima. Hanya itu menggantikan inti pertanyaan. Lima. Kenapa? Daripada kita mengatakan lima darabta hadzal walad. Begitu. Nah, itu coba perhatikan. Ya, karena cuma ta'ammul saja disuruh memperhatikan bedanya antara pertanyaan yang membutuhkan jawaban ya atau tidak dengan pertanyaan yang membutuhkan jawaban sesuai dengan yang diminta. Yang diminta adalah lima. Kenapa? Mengapa? Untuk apa? Maka jawaban nanti akan disesuaikan dengan tujuan dari masing-masing orang itu mengerjakan perbuatan tadi. Wadih insyaallah. Rakam 15. Al-an tamrin rakam 16. Nomor 16. Uktubil asma al-atiyata majruratan wa mansubatan. Tulislah isim-isim berikut ini dalam bentuk majrur dan mansub. Ya, awalnya antum disuruh tulis, tapi di sini antum iqra saja, baca. Misalnya diberikan contoh itu baris pertama. Dia ibarat tabel sebenarnya atau jadwal yang berisi tentang keadaan i'rab, perubahan-perubahan akhir dari sebuah kata yang berlaku pada isim atau kata benda. Kata benda dalam bahasa Arab memiliki 3 keadaan i'rab, yaitu keadaan akhir dari kata tersebut. Yang disebut dengan marfu', majrur, dan mansub. Ya. Marfu' itu yang ditandai dengan dhammah, bunyi un. Al-majrur, majrur itu ditandai dengan kasrah, bunyi in. Mansub ditandai dengan fathatain atau fathah, bunyi an. Kitabun, kitabin, kitaban. Ya. Jadi ini belajar pola dulu ya, belajar pola. Sambil dikenalkan istilahnya. Oh, kalau kitabun itu marfu. Antum tahu dulu kitabun itu marfu. Walaupun di situ tidak dikasih tahu oleh Syekh bahwa alamat rafa'nya adalah dhammah, karena itu merupakan detail atau rincian dari pelajaran nahwu. Gitu ya. Nah, tapi di sini antum sudah diperkenalkan terlebih dahulu dengan istilahnya. Kitabun ini keadaan marfu namanya. Kitabin ini majrur. Kitaban ini mansub. Oh, berarti bunyi un itu identik dengan rafa. Bunyi in identik dengan jar. Bunyi an identik dengan nasab atau mansub. Nah, begitu pula dengan
Isim muannats. Sayaratun itu keadaan marfu'nya. Sayaratin majrurnya. Sayaratan mansubnya. Nah, baik. Sekarang mulai lagi. Mas Fajar, Rahmadian. Sekarang Rahma. Hamid. Hamidin. Ya. Kalau Sa'ah. Ma'atan. Ya. Kemudian balik lagi. Abidin. Ustaz. Khalidun. Khalidin. Khalidan. Ya. Terus Mikwatun. wah. Mikwatin. Mikwatan. Ya. Setrika. Baik. Kemudian Arman. Baitun. Baitin. Untuk belum suaranya mikrofon. Cek. Baitun. Baitin. Baitan. Sabburatun. Sabburatin. Sabburatan. Ya. Ya, bagus. Kemudian, dari Widi. Nah, Ustaz. Rojulun, rojulin, rojulan. Kemudian setelahnya Ustaz. Madrasah. Madrasah. Nah, madrasatun, madrasatin, madrasatan. Baik. Sekarang secara acak, di luar dari yang ada di buku. Ana akan menyebutkan sebuah isim, Ana minta antum menyebutkan keadaan rofaknya, keadaan jarnya, dan keadaan nasabnya, ya. Sama seperti pola tadi, marfu, majrur, mansub. Baik, setelah dari Widi, Galang. Ustaz. Jawal. Jawalun. Jawalin. Jawalan. Bagus. Imam. Nah, Ustaz. Masjid. Masjidun. Masjidin. Masjidan. Bagus. Kabul. Ustaz. Kaks. Kaksun. Kaksin. Kaksan. Bagus. Siapa lagi? Habis Kabul, Kelvin biasanya. Ya. Kelvin. Ahl. Kahlun, kahlin, kahlan. Ahl. Kahlun, kahlin, Bukan A. Maksud. Ka'lun, ka'lin, ka'lan. La. Ahl yakni bermakna keluarga, pengikut. Ahlul bait, ahlul hajah, ahl. Ahlun, ahlin, ahlan. Bagus. Siapa lagi? Mas Fajar. Nah, Ustaz. Ya. Fajr. Fajrun, fajrin, fajran. Ya. Pertanyaan berikutnya, antum, Mas Fajar itu Mas Fajrun, Mas Fajrin atau Mas Fajran? Fajrun, Ustaz. Masya Allah, Mas Fajrun ya. Marfu berarti antum milih yang paling bagus. Iya. Jadi marfu itu sesuatu yang diangkat atau sesuatu yang terangkat. Mansub
nomor 2 di bawahnya. Majrur itu makhfi di bawah. Kasrah itu harakatnya di bawah huruf. Hada huwal asl. Kalaupun diletakkan di atas, ketika ada tasydidnya, maka dia di bawah tasydid. Tetap berada di bawah tasydid. Siapa lagi? Rahma yang terakhir. Jadi harus dapat semua. Rahma, hidupkan mikrofon antum. Sahn. Ya, piring. Ya, jadi nanya pendek ya, sahnan. Supaya tidak mirip seperti isim musanna. Ya, sahnan, piring. Tapi kalau antum panjangkan nanya, sahnan. Ini berarti dia 2 piring. Sahnan. Orang Arab akan mendengarnya dan memahaminya, antum mengatakan 2 piring. Hati-hati ya, masalah panjang pendek ini sangat sensitif dalam bahasa Arab. Baik, semuanya sudah dapat giliran dan latihannya. Kita lanjutkan. Tamrin raqam 17, nomor 17. Ta'ammal mayali. Lagi-lagi diperintahkan untuk ta'ammul. Perhatikan dengan baik berikut ini. Hati ya Ahmadu. Hati ya Ahmad. Jadi diperkenalkan sebuah uslub atau istilah untuk menyatakan berikan. Ya. Ini termasuk isim fi'il. Isim fi'il amr. Hati bermakna a'ti. Kalau pakai fi'il amrnya yang asli, a'ti, berikan. Tetapi di sini menggunakan sebuah kata yang termasuk isim, tapi isimnya bermakna fi'il amr, talab, hati. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Katakanlah, tunjukkan kepadaku burhan kalian, bukti kalian kalau kalian memang benar. Jadi bukan hanya klaim semata, tetapi harus dibuktikan klaim itu. Hati ya Ahmad, berikan kepadaku wahai Ahmad. Nah, kalau orang yang diajak bicara lebih dari satu, bukan hanya Ahmad, tapi ikhwan, banyak saudara ya, akhi, jadi ikhwan. Gimana cara mengungkapkan isim fi'il amr ini? Hati berubah jadi hatu. Makanya tadi Allah berfirman, "Qul hatu burhanakum." Karena antum khitabnya banyak, "Qul hatu burhanakum." Hatu ya ikhwan. Berikan ya ikhwan. Ini juga bisa kalimat yang bisa digunakan berbahasa Arab ketika main futsal atau main bola. Minta bola dikirimkan ke kita, mau kita tendang untuk gol gitu ya. Hat. Itu bahasanya atau cara mengungkapkannya. Hat. Bukan hati-hati ya, bukan, tapi hat. Berikan padaku supaya dieksekusi. Nah, kalau rame hatu. Hatu ya ikhwan. Baik. Kalau laki-laki hati, pendek, hati ya Ahmad. Kalau perempuan, lawan bicaranya perempuan, maka panjang hatinya. Hati ya su'ad. Maka untuk membedakan ini, biasanya untuk laki-laki taknya itu disukunkan. Hat ya Ahmad. Sedangkan untuk perempuan, hati ya Fatimah, hati ya Su'ad, hati ya Aisyah. Jadi untuk membedakannya, istimal penggunaannya yang Anda dengar di Arab Saudi, khususnya ketika Anda masih di sana, itu untuk laki-laki had, di pengucapannya dengan perempuan. Ya, had ya Ahmad. Ini your internet connection is unstable. Enggak stabil juga ini Ahmad. Baik. Alhamdulillah, yang penting nggak putus ya.
Hati ya Su'ad. Berikan kepadaku wahai Su'ad. Hatina ya akhawat. Nah, kalau untuk jamak muannats perempuan lebih dari 2, maka hatin. Tadi hati untuk satu perempuan, kalau banyak tinggal tambahkan nun. Hatina ya akhawat. Hatin. Hatin ya akhawat. Ya, ini karena dia kaidah, maka diperintahkan dulu untuk membandingkannya. Hati Ahmad. Hatu ya ikhwan. Hati ya Su'ad. Hatina ya akhawat. Hati. Hatu, hatin. Begitu. Ini tabelnya cuma 2, mufrad dan muannats. Adapun yang musanna untuk 2 orang itu nanti insyaallah ya. Sengaja tidak ditampilkan oleh Syekh. Kalau antum bertanya, kalau untuk 2 orang gimana Ustaz? Tinggal tambahkan saja hatiyat. Ya. Hata. Hatiyah, bukan hata ya. Hatiyah baik untuk 2 orang laki-laki atau 2 orang perempuan atau campur 1 laki 1 perempuan. Hatiyah. Hati hatiyah hatu, hati hatiyah hatina, begitu tasrifnya. Jadi ini kembali kepada ilmu sharaf. Ini rujukannya kembali kepada ilmu sharaf. Baik. Al-an wadih, ya ikhwan. Ana akhirkan pertanyaannya setelah kita menyelesaikan dars yang ke-6 ini. Berikutnya tamrin rakam 18. Nomor 18. Uktubil ayatil khamsil ula min suratir Rahman wa suratil Hadid wa suratil Naba. Tulislah 5 ayat pertama dari surat Ar-Rahman, surat Al-Hadid, surat An-Naba. Nah, ini adalah latihan dari beliau, ijtihad dari beliau untuk apa? Menggabungkan antara pembelajaran bahasa Arab dengan Al-Qur'an. Ini sangat baik sekali. Bagus untuk ditiru dan dicontoh. Jadi hendaknya seorang pengajar itu selalu mengaitkan pembelajaran yang dilakukan dengan Al-Quran. Jadi kalau ada latihan atau tugas, maka hubungkan dengan Al-Quran. Karena tujuan akhir kita belajar urusul lughah, belajar nahwu, belajar muyassar, belajar kitab apapun, nahwul wadih, kitab mukhtarat, mulakhas, kitab al-qawaid asasiyah, jurumiyah, alfiyah Ibnu Malik, dan yang lainnya, Mutammimat, Jurumiyah, apapun nama kitabnya, semuanya adalah sebagai wasilah untuk menuju kepada tujuan atau al-ghayah yang asliyah, yang asal. Tujuan kita adalah untuk memahami Al-Quran dan Sunnah yang notabene-nya berbahasa Arab. Walidhalik huna qala al-muallif Uktubil ayatil al-khamsal ula, tulislah 5 ayat pertama min suratir Rahman, suratil Hadid, suratil Naba. Dari surat Ar-Rahman, surat Al-Hadid, dan surat An-Naba. Ini kalau kita bertemu langsung offline, ya akan ana beri waktu untuk antum tuliskan di kertas, lembar, kemudian dikumpulkan ya. Namun karena kondisi kita seperti ini online, jadi ini kita lewati ya. Yang penting antum tahu latihan nomor 18 itu disuruh apa. Uktubil ayatil khamsal ula, tulislah 5 ayat pertama dari surat Ar-Rahman, surat Al-Hadid, surat An-Naba. Kenapa beliau perintahkan ini? Supaya orang itu mau menghafalkannya sedikit saja. Ya, kalau Ana biasanya suruh pilih salah satu surat Ar-Rahman, mau surat Al-Hadid atau surat An-Naba, tuliskan. Atau Ana bagi 3 kelompok. Ya, kalau santrinya banyak, Ana bagi jadi 3. Kelompok pertama nulis surat Ar-Rahman, kelompok kedua Al-Hadid, kelompok ketiga An-Naba. Silahkan antum berkreasi masing-masing ketika mengajar nanti. Ya. Al-kalimatul jadidah. Al-an fi nihayati hadha ad-dars jadidah.
kosakata baru. Maksud beliau adalah baru ditemukan dalam dars kali ini. Majallah. Majallah, ya majalah. Bahasa Arab majalah itu ya. Jamaknya majallat. Kemudian rakib. Rakibun penumpang, jamaknya rukab. Para penumpang. Syaqqah atau syiqqah, ini apartemen, jamaknya syiqqah. Jamaknya syiqqah, apartemen. Imarah, bangunan, jamaknya amair, gedung yang besar, megah, kokoh dan lain sebagainya. Di dalamnya ada apartemen, rumah susun, tempat tinggal disewakan, dijual dan lain sebagainya. Itu namanya imarah. Gedung ini mau dijual. Hadil imarah amair, lebih dari satu. Sin itu gigi, jamaknya asnan. Makanya dokter gigi, tabibul asnan, dia pakai jamak ya, dokter gigi, karena dia ngurusin gigi, bukan hanya satu gigi. Jadi bukan tabibus sin. Orang Arab lebih populer dengan kata jamaknya, tabibul asnan. Kenapa? Kenapa pakai jamak? Kalau ditanya, kenapa tidak pakai saja? Gitu ya. Kenapa pakai jamak? Tabibul asnan. Kenapa? Untuk menunjukkan banyaknya pekerjaan dokter gigi gitu. Walaupun yang diurus cuma gigi, tapi itu sebuah keahlian dia. Dan itu menunjukkan dia paham semua gigi gitu ya. Makanya pakai asnan. Bukan sin, bukan tabibus sin, tapi tabibul asnan. Begitu pula dengan dokter tulang. Bahasa Arabnya tabibul idham. Bukan tabibul azm. Satu tulang. Karena kata-kata mufrad itu terkadang menunjukkan kesedikitan begitu ya. Cuma sedikit. Tabibul azm. Tidak, tapi untuk menunjukkan keahlian dia, maka jamak, tabibul idham. Sama seperti kenapa para ulama menuliskan bab dalam kitab fikih mereka di awal, babul miyah, ketika membahas kitab taharah, babul miyah, pakai jamak air. Kenapa tidak babul ma'? Karena yang akan dibahas bukan hanya satu jenis air, tetapi macam-macam air, babul miyah. Makanya pakai jamak. Begitu pula dengan tabib, tabibul asnan dan tabib al-idham tadi ya, sebagai contoh saja. Baik, kemudian kalimah kata. Jamaknya kalimat, kata-kata. Surat, jamaknya suar. Surat. Ja'a artinya datang, telah datang. Kawa ini fi'il dari mikwah. Kawa itu menggosok atau menyetrika. Kawa itu thiyabi, saya telah menyetrika pakaian saya, baju saya, pakaian saya. Kawa itu imamati, saya telah menyetrika sorban saya, imamah saya. Muhammad kawa thawbah, Muhammad menyetrika pakaiannya, dan seterusnya. Ya, sampai di sini ada pertanyaan, silahkan bagi yang ingin bertanya. Mana Ustaz? Abidin, baik. Fadhal. Tadi yang di halaman 44 latihan 15 sana sempat ini terputus-putus Ustaz. Itu kan Ya. yang akhrajata minal fasul. Naam, terus bawahnya kan 5 itu ada hanya kenapa Ustaz? Ya.
Jadi itu sama sebagai ganti dari ha itu 5 sebagai ganti dari kalimat yang ditanyakan setelah 5. Jadi coba kita mulai dari sebelah kiri ya. Pertanyaan yang membutuhkan jawaban ya atau tidak. Akharajta minal fasl? Apakah engkau keluar dari kelas? Kalau dia jawab na'am, iya. Berarti bisa memunculkan pertanyaan berikutnya. Kenapa? Ya. Nah, pertanyaan lengkapnya adalah lima kharajta minal fasl. Untuk apa engkau keluar dari kelas? Nah, bagi yang tidak ingin mengulang pertanyaan yang sama, hanya ingin mengatakan kenapa, begitu, maka bahasa Arabnya adalah diganti dengan ha. 5. Jadi bukan lagi 5 kharajta minal fasl, enggak. Karena nggak mungkin antara yang digantikan dengan penggantinya itu dijadikan satu, begitu. Ini dalam bahasa Arab termasuk yang mubadir, ya, kecuali nanti ada pengecualiannya, insya Allah. Namun dasarnya seperti itu. Kalau sudah dibuang kemudian digantikan dengan penggantinya, maka cukup dengan pengganti tersebut 5. Tanpa harus mengulang. Jadi apakah engkau keluar dari kelas? Iya. Kalau bahasa kita kan langsung tanya, kenapa? Untuk apa? Tidak perlu lagi mengatakan, kenapa engkau keluar dari kelas? Kalau ada yang ingin tidak mengucapkan kembali, gitu ya, walaupun boleh-boleh saja. Mengulang dengan tujuan taukid. Yaitu untuk memperkuat pertanyaan tadi. Apakah engkau keluar dari kelas? Kata murid kita, iya. Kita sebagai guru bertanya lagi, kenapa engkau keluar dari kelas? Boleh enggak? Boleh-boleh saja. Gimana bahasa Arabnya? 5 kharajta minal fasl. Nah, kalau kharajta minal fasl ini kita hapuskan, nggak perlu lagi kita sebutkan kembali misalnya, maka gimana cara mengatakannya? Nggak cukup dengan kata 5, tapi tambahkan 5. Ya. Boleh-boleh saja sebenarnya 5, kalau kita tambahkan sebelumnya dengan kata wa 5. Kenapa? Wa limadha. Jadi boleh 5, boleh limadha, boleh juga 5. Ya. Ha itu hanya sebagai zaidah, tambahan 5. Dan kata-kata atau 5 ini ada dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 5. Jadi haknya hak zaidah istilahnya, seperti ada dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, halaka anni sultaniyah. Nah, hanya itu tambahan zaidah. Jadi kalau dalam bahasa Arab selain Al-Quran, kalau bukan ayat, maka itu orang Arab mengatakan halaka anni sultani. Telah binasa kekuasaanku, hancur kekuasaanku. Tidak ada yang kekal selain Allah Subhanahu Wa Taala. Halaka anni sultaniyah. Jadi haknya itu ditambahkan, dalam bahasa Arab disebut zaidah, namun dalam i'rab Al-Quran dia untuk lebih menghormati Al-Quran supaya tidak ada kesan kalau Al-Quran itu terkesan ditambahkan, gitu ya. Maka para ulama i'rab ketika meng-i'rab Al-Quran untuk zaidah mereka mengatakan litaukid. Di antaranya tujuannya adalah untuk takkid. Halaka anni sultaniyah. Karena dalam Al-Quran tidak ada yang perlu dikurangi, ya, tidak ada yang perlu dikurangi. Yang ada dan termaktub dalam Al-Quran sempurna, karena itu firman Allah. Ya, begitu ya. Tadi yang kita sampaikan kurang lebih sudah jelas, Abidin. Nah, Ustaz, sudah. Jazakallah khair. Ya. Oh iya, 5 itu artinya sama, mengapa atau kenapa atau untuk apa. 5 sama dengan 5 sama dengan 5. Ya. Soal apa? Mana, Ustaz?
Tafadhal. Tadi untuk at-talibatu jia'un. Kalau pakai at-talibatu jaw'a bisa, Mas? Ya, pertanyaan yang bagus ya. Kalau untuk jamak muannats ini boleh digantikan dengan mufrad muannatsnya. Ya, boleh digantikan dengan mufrad muannatsnya. Misalnya Maryam jaw'a ya. Kemudian boleh nggak at-talibatu jaw'a? Boleh-boleh saja ya, tapi di sini beliau ingin mengajarkan yang dasar terlebih dahulu, bahwasanya bentuk jamak untuk kata-kata tertentu sama seperti untuk jamak muannatsnya sama seperti jamak mudzakkar. Ya, untuk mudzakkar begitu pula untuk jamak muannatsnya jia juga. Namun dalam penggunaan bahasa Arab nanti untuk at-talibat itu boleh tetap menggunakan bentuk mufradnya. Boleh menggunakan bentuk mufradnya walaupun dia jamak muannats salim sekalipun. Jadi hukumnya berlaku bukan hanya untuk jamak taksir saja. Ya, bukan hanya berlaku untuk jamak taksir saja. Contoh, hadzal kitabu mufid. Hadzal kitabu mufid. Kitab ini berfaedah. Kalau banyak kitab, tilkal kutubu, ya, atau haula al-kutubu, atau kalau untuk al-kutub karena dia ghair aqil, jadi tidak bisa menggunakan haula, ya, hadhil kutub. Kita pakai hadhil kutubu mufidah. Hadhil kutubu mufidah. Kitab-kitab ini bermanfaat. Kitab-kitab ini bermanfaat. Contoh yang lain, misalnya Maryam zakiyah. Ya, Maryam zakiyah. Si Maryam itu cerdas. Kalau kita pakai at-talibat, jamak muannas, at-talibat asalnya kita menggunakan jamak muannasnya, zakiyat, ya, zakiyat. Namun terkadang kita boleh tetap menggunakan atau menggunakan bentuk mufradnya, al-muslimah atau talibatu zakiyah. Talibatu zakiyah. Ya, boleh. Nah. Kelvin. Kelvin, Ustaz. Kelvin ya. Tapi di tempat. Oh iya ya, afwan. Rizal di atasnya. Ya. Kelvin, gimana? Ulangi pertanyaan antum. Untuk hati untuk dua orang, Ustaz, itu apa ya, Ustaz, tadi? Karena sedikit. Hatiya. Perempuan melakukan laki-laki sama, Ustaz. Sama. Dua laki-laki, dua perempuan, atau satu laki, satu perempuan, bentuknya sama, hatiya. Nah, Ustaz, itu aja, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Ya, wa iya. Masih ada 5 menit lagi. Kita cukupkan ya untuk pertemuan ini dars as-sadis. Karena Ana setelah ini ada atau ba'da maghrib nanti ada kajian. Ya, waktu kurang lebih setengah jam ini Ana ada keperluan. Ambil barang dan lain sebagainya. Jadi Ana cukupkan 1 jam kurang lebih. Sampai di sini ada pertanyaan? Ahwan Ustadz, izin pertanyaan. Ya, Dani Widi. Nah, Ustadz,
Untuk yang latihan 14 tadi Ustadz, berarti kalau untuk isim mal'an itu untuk jamak wazannya fi'al ya Ustadz? Isim apa? Mal'an gitu berarti untuk jamak Mal'an. wazannya fi'al Ustadz. Nah Ustadz. Iya. Mal'an ya. Mal'an itu penuh gitu ya? Penuh ya Ustadz. Nah Ustadz. Itu untuk jamaknya wazannya itu fi'al Ustadz. Fi'al gitu. Atau bagaimana? Wazannya apakah fi'al gitu ya? Nah Ustadz. Sepertinya bukan. Ya. Tapi mal'an itu wazannya ikut wazan mu'annats, mal'a. Wazannya ikut mu'annats. Untuk jamaknya mal'a, fa'la. Wazannya fa'la. Mal'an jadi mal'a. Baik untuk mufrad mu'annatsnya maupun jamak mu'annatsnya. Ataupun untuk jamak mudzakkarnya. Mal'an jadi mal'a. Dalilnya dari hadis Nabi SAW, Ana pernah mendapatkan kata mal'a dalam sebuah hadis. Namun sekarang lam yahdhur fi bali, tidak hafal Ana begitu persis hadisnya. Yang Ana ingat cuma kata-kata mal'anya. Sebelum atau sesudahnya Ana lupa. Ya, jadi mal'a di situ mensifati sesuatu yang jamak. Sesuatu yang jamak. Mal'an ini untuk mufradnya, mal'an. Jamaknya mal'a. Penuh, terisi. Jadi bukan mila, bukan fi'al. Ya, jadi kesimpulannya perubahan dari mufrad menjadi jamak ini sangat erat kaitannya sebenarnya hukum asalnya dengan sama'i, yaitu mendengar orang Arab atau kita merujuk ke kamus. Tidak ada kaidah tertentu atau dikiaskan ya semuanya seperti itu, belum tentu. Kayak seperti kaslan tadi. Bukan kisal, tapi kusala. Wazannya fu'ala. Fu'ala. Ya. Jadi jawabannya adalah sama'i. Mal'an jamaknya apakah mengikuti fi'al? La. Tidak. Saya tidak pernah itu mila, tapi mal'a. Semuanya galon misalnya, kul qawarir mal'a. Ya, kul qawarir mal'a. Semua galon penuh terisi. Itu bahasa Arabnya mal'a, bukan mal'an, tapi mal'a. Adapun bahasa Amiyah itu tinggal menambahkan ya nun, mal'an jadi mal'anin, malianin, malianan. Orang-orang India atau Pakistan, ya IPB, orang India, Pakistan, Bangladesh itu tinggal menambahkan ya nun. Syab'anin, atsyanin, ghadbanin. Wadih ya Dani? Wadih Ustaz, alhamdulillah. Jazakallah khair. وإياك. انتهى الوقت. نكتفي بهذا القدر ونواصل إن شاء الله درسنا الدرس السابع إن شاء الله في الأسبوع القادم. نسأل الله السلامة والعافية والصحة وكذلك التوفيق والهداية
إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.